keuntungan beberapa diambil oleh EVOS Divine yang mendapatkan posisinya terlebih dahulu. Aura Ignite yang agresif dari awal. Ses Alpha-nya sudah terbelakang ke arah Mr. 05 ternyata Semter di bagian belakang berhasil mengending Kiara terus Rider Rebellion taburnya kali ini bertahan di bagian atas. Semter Team sudah memberikan sebuah informasi para teman-temannya kalau musuhnya ada di bagian atas, bahkan dihujani beberapa gerak. Kangguru. Anyway Survivors, ini adalah third round of the day, yaitu Kalahari. So please casters take it away. Bigan dan juga Ajispan, silakan. Iya. Thank you Bung Skyla. Dan ini dia Survivors, game kita yang ketiga masuk di Kalahari dan pesawatnya sudah terbang. Bahkan Survivors juga yang bertanding pada malam hari ini sudah turun di tempatnya masing-masing. Tetapi area Oldhampton, 3 player dari EVOS Divine meninggalkan area Shrines dan bakal bertemu dengan beberapa player juga dari Onyx Olympus yang turun di area Oldhampton. Nah ini Onyx Olympus kayaknya mau tes ilmu juga nih ke Oldhampton, karena biasanya Onyx kan emang dia ambil ke sekitaran konsil ya kan, dia sadar konsilnya bakal ada MBR, geser agak traumatik mendalam juga. Onyx Olympusnya masih di zaman regular season dan sekarang dari arah Gardu ternyata menjadi satu target pertamanya sang kapten Semter Team Zack. Oh my god, itu setengah darah dan di belakang ada Abax. 2 orang dari era Onyx Olympus sudah terinstan dengan sangat baik, mengerikan sekali Bigan. Yang kayak gitu-gitu tuh, kalau misalkan dipencet tombol lompatnya jadi jumpsuit kanguru, pakai spas 12 langsung kena pala. Yang kayak gitu maksudnya jumpsuit kanguru, bro. Itu kapten Semter Team pun udah sampai situ juga ya. Nah, tapi di arah lain ternyata pertempuran juga masih kelihatan ada King Esports di area Stone Right. Di rumahnya sendiri akan menghadapi dari First Rider Cycling Soldier. Sudah tackle stage di sebelah kiri dari dirinya, tapi Rehams di bagian atas rumah terancam. Lozi yang akan dikirim naik di arah atas, counter attack akan di Soldier terjatuh. Lozi masih bisa menangani 1 orang Rehams, tetapi Soldiernya sudah terending. Kalau pula kali ini harus terjatuh sehingga Lozi memaksa ending ke arah 1 player dari Kings Esports. Cukup seimbang keadaan, tapi 1 orang dari Kings sudah cukup low hard point sehingga 1 player tersisa seharusnya sudah tidak bisa untuk memaksakan fightnya. Dix di sana. Ya ini emang sengaja Dixnya disisain dengan semata-mata sisanya itu ya udah pakai revival system gitu kan di tempat lain, makanya lo bisa lihat tuh ada yang baru terbang lagi ya kan dari arah atas. Direxnya kelihatan bersama dengan Rehan bakal tembak kayak care terus, walaupun kita tahu di early pasti secara lootingan, secara emo itu dikit banget tuh peluru dan udah habis 1 magazine nih untuk Kapten Darkol. Sekarang Kapten Darkol nggak punya glue wall, dia udah nggak punya medkit lagi. Kalau once dia bakal diras gitu itu fatal banget. Kayak lu lihat sekarang Lozi itu udah tumbang gitu. Iya, 2 orang justru tersisa dari First Riders Eclipse membuat kali ini keadaan bisa saja berbalik meskipun resource dari Kings juga baru di reset kembali, sementara Souza ada di area yang berbeda dan Darkol dia melakukan revive di arah berapa tempatnya. Darkol pun terjatuh sehingga kali ini First Riders meskipun mereka selesai melakukan revive tapi tetap mereka hanya 2 player tersisa. Gua ngeliatin dari beberapa performanya FR terakhir itu banyak banget ruang berbenah untuk FR sih jujur aja, terutama Eclipse ya, karena Eclipse nih malah yang terlihat lagi agak ngeflop secara early fight, secara setup, dan dia biasanya tuh bisa nge-counter musuh, tapi bahkan sama Kings aja yang kita tahu juga secara perform lagi nggak bagus, dia masih bisa di-counter loh. Iya, dan perlu diingat juga ini bukan rumah utama dari FR Eclipse, tetapi dengan waktu yang mereka butuhkan sampai 3 menit untuk bisa mengatasi Stone Right ini terlalu lama sih menurut aku pribadi. Dan lihat mereka yang mengalah dari bagian refinery, tapi plan B-nya mungkin nggak terlalu kelihatan ketika 3 menit ternyata mereka belum bisa menyelesaikan fight di area Stone Right. Ya, dan itu menjadi sebuah catatan penting juga untuk FR yang adaptasinya juga terlihat lagi kerasa banget gitu ya. Trial and errornya mereka dan juga eksekusi mereka itu udah pasti jadi agak berbeda ketimbang apa yang mereka terapkan di refinery, karena mereka udah dapat, bisa gue bilang, sebuah pelajaran berharga sih menurut gue selama di Major League gitu. Kayak contohnya ketemu Dranix, ketemu Rariku Kazu yang sangat strict di arah tengah map yaitu refinery kalau ngomongin Kalahari. Tapi kalau ngomongin map di POV yang lain dekat Stone Ridge tadi
bertemu dengan FR sekarang. Aura datang tentunya siap untuk membombardir checkpoint depan mereka. Raf agak kesulitan walaupun dia memegang vektor, tapi tentunya kita ingat secara resources lagi nggak banyak kesempatan yang bisa dimiliki oleh Kings. Dia harus merelakan Raf di sana karena dari Aura sendiri harusnya nggak ada alasan untuk kalah di kondisi-kondisi kayak gini. Tapi lu bisa lihat follow up dari Kings juga harusnya masih bisa berkontribusi untuk setidaknya menukar satu nyawa dari arah temannya yang udah pasti bakal di pick off sama Aura. Tapi itu belum terjadi sampai sekarang. Ya, terlalu jauh pergerakan dari Raf itu sendiri. Sementara Aura masih berdekatan satu sama lain, menyerang ke satu arah terlebih dahulu dan masih mencari sisa 3 player dari Kings Esports. Sudah mulai menusuk perlahan masuk menuju ke area pertahanan dari Kings Esports. Sunright dengan ada tembakan dari rekan-rekan Kings yang lain membuat Aura Ignite benar-benar yakin akan informasi yang ada di bagian Sunright. Mereka bakal masuk lebih dalam lagi dan bahkan AimGod tetap ngelihat ke bagian atas ketika dia sadar jumlah alive-nya bertambah. Siapa tahu memang yang depan mereka yang revive. Bahkan kita melihat Adrian memaksakan Dix untuk menyalakan satu buah time turnernya. Sudah mulai lebih dekat lagi tapi danger zone ada di antara mereka. Satu Corsion grenade sudah dilemparkan. Dix dengan double vektornya juga tidak bisa begitu tenang. Tetapi 3 player sekaligus mendekat ke arah seorang Dix sendirian saja. Sudah tertembak balas Adrian dari arah yang lainnya. Tetapi masih belum pecah juga pertempuran antar kedua tim ini. Hati-hati Ombak, dia maju sendirian ke arah satu buah kompon. T-Rex menjadi sasaran untuk seorang Ombak. Kali ini masih dikejar dan berhasil untuk ditumbangkan oleh Ombak dengan sangat-sangat rapi. Rehan akan melakukan follow up sebagai anak yang begitu baik dengan bagasi penyerbi. Tidak, harus tumbang juga di tangan seorang Ombak. Buat Kings Esports justru kewalahan setelah mereka kedatangan tim kedua. Wah, gue suka banget sih, satisfying banget ngelihat gimana Aura nyisir Stone Ridge rumah ke rumahnya. Terus juga tadi bagus banget apa yang dilakukan sama Adrian. Dia naik ke arah lantai 2 semata-mata setelah dia lemparin Corrosion Grenade. Itu nggak langsung ngeras ke arah pending mesin, tapi dia naik dulu ke lantai yang paling atasnya untuk make sure vision di area sekitarnya lawannya itu nge-spreadnya di mana, positioning lawannya di mana. Makanya tadi disisir satu-satu sama Ombak dan Ombak dapetin 2 orang. Itu emang udah pengalaman banget ya. Jangan ditambah 1 orang lagi, Raf juga lagi harus gua akuin mereka udah pasti kalah resources. Tapi kalau ngomongin kalah, Aura juga punya kesempatan kalah yang sama kayak Kings. Karena ketika Stone Ridge itu harus jalannya ke arah Santa, itu open fieldnya udah pasti bakalan susah banget untuk enggak yang namanya dapetin serangan dari orang-orang Santa. Iya, bagian ke arah Adriannya yang ragu tadi di revive atau enggak karena emang posnya udah terlalu jauh dan terlalu terbuka juga. Tapi benar, gue suka ngeliat pergerakan dari gimana caranya Aura Ignite nyisir ke bagian dalam dari surat itu. Kalau misalkan lu nonton film-film tuh kayak agen FBI lagi nyari penjahat tuh ke dalam rumah tuh, gokil. Open up ya. Open up. Ini gue ngeliatnya juga kayak MBR sekarang lagi crafting tentang timing rotasi mereka. Karena kalau lo perhatiin sebenarnya mengingat circle yang masih ada di sekitaran Bayfront menuju ke arah command post, ini harusnya di menit segini ini dia tuh baru nyampe, tapi ini dia udah setengah jalan nih. Ya kan biasanya kalau dari Council Hall itu menit-menit segini dia baru nyampe tuh di Bayfront, baru nyisir. Tapi ini dia udah pangkas seperempat waktunya. Jadi sekarang dia udah setengah jalan, bahkan udah deket banget sama refinery ya, deket banget sama command post ya. Dia udah punya POV ke arah command post ya. Cuman emang agak krusial nih. Gue selalu ngeliat tim-tim yang ambil lewat jalur ini tuh krusial banget. Kalau di command postnya tuh tim yang punya gaya main agresif. Tapi karena di command postnya nggak ada auranya tadi benar. belok ya kan ke arah Stone Ridge. Jadi aman nih MBR jadi punya kesempatan untuk dapetin momentum ini. Iya, mungkin dengan karena mereka juga udah ngantongin 3 poin eliminasi di bagian konsol, jadi mereka nggak perlu nyari lebih banyak lagi modal awal untuk bisa bertahan dari mid gamenya itu sendiri. Karena kita dapat 3 kill, kenapa enggak kita stay di bagian dalam zona sampai zonanya itu tinggal kita natakin siapa yang bakal masuk dari arah luar. Dan justru dengan pergerakan dari MBR yang udah tiba-tiba gerak masuk ke dalam zona, sedikit pertanyaan untuk SES dan juga IOG yang tidak melakukan pergerakan secepat dari MBR dan mereka masih sama-sama belum mendapatkan poin eliminasi. Bahkan kalau ngemain IOG, mereka 2 playernya kalau nggak salah baru dihidupkan kembali tadi di menit sekitar ke-4 atau ke-5. Iya, jadi kayak gue ngelihat IOG ini kalau misalnya
Ini udah menit 9 dan masih 12 tim. Kalau misalkan mereka dengan gaya main mereka yang seperti biasa gitu kan, terus juga dengan disiplin mereka yang seperti biasa, tapi mereka ujung-ujungnya nggak bisa dapetin placement terbaik mereka. Terlebih sebenarnya Circle juga masih di sini. Itu pasti bakal semakin sulit untuk mereka keep up ke arah leaderboard. Itu yang pertama. Yang kedua, udah pasti susah. Kenapa? Karena mereka tahu Onyx juga udah pasti jalan setelah dari arah sekitaran itu ya, sampingnya Shrines gitu kan. Dari Oldhampton tadi ya? Iya ya kan, dari arah Oldhampton turun ke bawah, terus juga di sampingnya ada SES juga ya kan, karena emang kita tahu SES di bawah sekitaran The Submemods itu jalannya ke situ. Nah, orang-orang yang sepengalaman gue, bahkan akhirnya gue sepakat, kemarin gue sempat ngobrol sama Bang Fayat. Orang-orang yang turun di sekitaran The Mammoth sama The Sub itu kalau misalkan circle-nya even lagi ke tengah sekalipun bakal struggle banget, terutama yang dari The Maze sama Foundation. Ya kan? Iya bener. Masuk zonanya tuh struggle banget karena pasti dicegat. Dan tergambarkan ya pada akhirnya dari beberapa tim yang menjalani hal tersebut, dan kelihatan gitu loh pada akhirnya. Dan zonanya kalau misalkan lu bisa lihat di bagian sebelah kiri itu nariknya ke bagian atas, ke bagian Foundation, sedikit agak keluar dari Refinery. Dan ini dua tim yang tadi kita mention, ada SES dan juga IOG, ini bakal jadi PR juga buat mereka, karena mau nggak mau mungkin mereka bakal fight terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam zona selanjutnya. Tetapi T-Rex dari Kings Esports sudah sangat terancam, belum sempat hidup teman-temannya, tapi dianya harus sudah tumbang. Gua akhirnya mengerti banget, sepakat banget kalau kayak Kapten Straw Hat sama Limzy, kalau bisa dibilang untuk Kings sekarang tuh kayak player-playernya tuh adalah tangan kakinya. Tapi kalau misalkan yang Limzy-nya atau Straw Hat nggak main, itu kayak nggak ada kepalanya. Jadi akhirnya nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak dengan semestinya. Gitu. Lu bisa lihat ya, permainan Kings secara setup tadi di Stone Ridge saja itu udah kayak nggak bisa gerak dengan maksimal, ditambah setupnya di Aura tadi bagus banget ya kan. Apa bisa dibilang minim shot call kalau gitu? Iya betul dia hidup. Dan sekarang kita bakal lihat Tang City Esports yang juga merasakan ledakan yang mengerikan sekali datang dari arah Dut. Bule masih bisa coba fight back. Excoy itu di atas udah ada, tapi bakal coba langsung diras oleh seorang Koja. Sementara yang terjadi ternyata adalah Koja agak disendat sedikit dengan duel yang ada, dan MBR Mighty Beast Regimen di sini bakal coba datang untuk mendapatkan kesempatan. Bule di sana udah berhasil take Besto dan Dut menjelek Excoy. Pada akhirnya Tang City harus puas di peringkat ke-12 dan juga datang dengan setup yang sangat bagus. First Rider menjadi bandit yang datang mengkudeta situasi, dan akhirnya udah ada Kim Zi juga bakal coba ngeras maju ke depan menggantikan posisi seorang Ian. Satu orang Kim Zi-nya jatuh knockdown. Ikal datang tapi tidak semudah itu. Ikal harus di trading oleh seorang Kocel, dan masih ada Souza juga yang bakal dipunish dari kejauhan oleh seorang Bion, bukan Bejon itu ya, karena dia nggak lolos. Sekarang kita kembali ke FR yang udah berhasil mengoleksi 7 poin eliminasi, dimana Ozzy sendiri masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan, revive kembali teman-teman yang retake area, mendapatkan vending machine. MBR pun dibikin gak berkutik, Eko pun dibikin tidak berkutik juga. Iya, semuanya dibikin tidak berkutik, dan satu tim yang sangat-sangat dirugikan adalah inisiasi pertama dari Tang City yang masuk melemparkan beberapa granat. Dia yang harus tumbang duluan, tapi Sam 13 melihat satu orang berlari, ketembak bagian telinganya, langsung ter-take down. Bahkan ternyata malah Razor yang mendapatkan poin eliminasinya. Dua tim, bahkan tiga tim yang tadi di satu area yang sama, First Riders dan MBR masih terkunci di bagian sana sampai MBR-nya duluan yang tumbang. Eko Esports-nya entah ke arah sebelah mana mereka berlari. Satu orangnya kelihatan di minimap kabur dari bagian area rumah 4 tersebut, menyelamatkan dirinya. FR masih ada, dan keuntungan beberapa diambil oleh EVOS Divine yang mendapatkan posisinya terlebih dahulu. Aura Ignite yang agresif dari awal tidak bisa masuk menuju ke circle kelima. Mereka tumbang di posisi yang ke-9, dan sejauh ini gaya permainan yang begitu defensif dari EVOS Divine cukup membuahkan hasil dengan mereka bisa mengambil banyak keuntungan tanpa mereka harus turun ke dalam fight. Tetapi kita pindahkan karena IOG kali ini hampir saja jatuh melakukan ending terlebih dahulu. Lord tanggal masuk, dan berapa gol yang dibuka masuk dalam zona. Aduh, Jafranya tumbang. Lordnya kembali bakal berputar-putar lagi mencari lawannya. Jafranya masih belum masuk, malah udah ke take down duluan. Tapi SES Alpha Ing akan masuk di karena pertempuran di bawah panggung kematian kali ini bakal menjadi orang ketiga menjadi terhara dalam pertempuran. Dan justru dari belakang dapat
Akan langsung landing. Jojo akan masuk. Double sniper Reinhar. Sempat terkena ke arah lawannya. Gagal coba tidak terlebih dahulu. Ray-nya akan masuk hanya 14 poin, bro. Ray dengan 14 poin masuk. Dia nggak ada takut-takutnya, bro. Gokil banget 3-1 yang luar biasa dari Ses Alphaing, tapi gak bakal dikasih nafas karena Zero bakal coba mendelay pergerakan itu, dan juga Bion bakal juga mendapatkan kesempatan mempick off player dari RSS. Dibalas juga di sini RRQ, tiba-tiba dari Rebellion Tabor menuju ke arah RRQ. Agak sedikit kesulitan RRQ sekarang karena Circle juga semakin memaksa mereka untuk berpikir lebih cepat lagi. RBL mungkin ada di bayang-bayang zona, tapi Eko ternyata di sisi lain juga harus dipulangkan di peringkat ke-7. Dan Rebellion Tabor, perjuangan mereka belum selesai. Mereka masih harus keep up dan juga masuk ke dalam zona, ditambah EVOS juga udah mulai melakukan spread out position mereka. Setup 1, 2, 1. Sekarang bahkan menjadi 3-1. Mencoba fokus untuk ke arah lini sebelah kiri. Dan Bion udah nggak punya apa-apa lagi di arah sebelah kanan karena dia bakal coba concern untuk regroup dulu, mengamankan off angle. Dan depan mereka persis ada dari FR. Tapi yang perlu diingat dari arah kejauhan tuh ada Ses. Ses masih ada, dan juga Rebellion Tabor ada di arah higher ground. Bakal jadi kesempatan harusnya Rebellion Tabor untuk menjadi preman mengkudeta situasi ini. Bigan. Yap. Dan FR yang bakal menjadi sasaran utama di bagian dalam zona. Oleh tim EVOS Divine, beberapa granat dilemparkan, ledakan-ledakan ke arah sang peledak dari FR. Kali ini kalian berada di bagian dalam sangat terancam. Hanya 2 orang tersisa. Ada pelontar, ada charge booster yang dimiliki oleh FR Eclipse yang bisa bertahan di bagian dalam. Tapi Bion dengan pelontarnya berhasil meneliminasi ke arah 1 orang FR. Ses Alphaing sudah terbelakang ke arah lobby. Mr. 05 ternyata center di bagian belakang berhasil mengending ke arah First Riders Eclipse. Rebellion Tabornya kali ini bertahan di bagian atas. Sam 13 sudah memberikan sebuah informasi pada teman-temannya kalau musuhnya ada di bagian atas, bahkan dihujani beberapa granat menuju ke arah Rebellion Tabor. Di bagian kejauhan cara Mr. Home juga masih terlihat 1 orang rekannya harus take down. Heyu ternyata sebuah ledakan yang begitu menyakitkan. Glow-nya langsung dihancurkan. Mr. Home akan memberikan sebuah ledakan balasan melawan ke arah seorang Bion tentunya. Abang masih coba lemparkan. Hijau-hijau terlihat Abang sebuah ledakan, tetapi ini menjadi akhir untuk Rebellion Tabor. Dan benar saja, ini dia EVOS Divine. EVOS Divine buyah untuk kedua kalinya dengan permainan mereka yang sangat matang. Abri nih bos. Yoi, Abas, Bion, Regi, Ipul. Luar biasa sekali bro. Luar